Halo anak-anak, selamat bertemu kembali. Kali ini kita kembali belajar agama. Kita masuk pada pelajaran yang ke-16 tentang doa harian umat Katolik. Anak-anak, berdoa bagi orang beriman adalah salah satu kewajiban untuk menghormati Tuhan Pencipta dan Pemberi hidup. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yaitu 1. Menjelaskan arti berdoa. 2. Menyebutkan macam-macam doa harian dalam gereja Katolik. 3. Menceritakan kisah Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani dalam Injil Markus bab 14 ayat 32 sampai 42. 4. Menyebutkan teladan dari Santa Teresia kanak-kanak Yesus dalam berdoa. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita awali dengan berdoa. Anak-anak, ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan belajar tentang doa. Bantulah kami agar dapat berdoa dengan baik dan memuji Dikau, karena Engkau Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita. Anak-anak, silakan kalian mengamati gambar-gambar berikut. Dari ketiga gambar ini dapat kita ketahui bahwa berdoa itu dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Umumnya kita berdoa ketika sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah belajar, pada saat ulang tahun, dan ketika mendapat berkat lainnya. Ibu harap anak-anak selalu berdoa ketika sebelum makan dan sesudah makan. Jangan sampai ya, hanya sebelum makan kita berdoa. Dan ketika selesai berdoa, kita lupa berdoa. Nah, itu tidak baik ya. Jadi anak-anak harus ingat, kita berdoa itu sebelum dan sesudah makan. Di awal dan di akhir kita harus tetap berdoa. Berdoa berarti berbicara dengan Tuhan dan mengungkapkan syukur atas semua yang telah diberikan Tuhan kepada kita dalam susah maupun senang. Anak-anak, kita berdoa dalam keadaan atau situasi apapun. Kita harus selalu berdoa. Jangan hanya di saat kita merasa senang atau bahagia baru kita berdoa, tetapi di saat kita sedih atau susah kita tidak berdoa, kita lupa, kita hanya menangis. Nah, itu tidak boleh. Jadi ketika kita sedih pun kita harus berdoa. Kita memohon agar Tuhan Yesus memberi kita kekuatan. Baik, dalam gereja Katolik ada doa yang didoakan setiap hari, yaitu doa tanda salib, doa Salam Maria, doa Bapa Kami, dan doa kemuliaan. Adapun alat bantu untuk berdoa seperti salib, lilin, bunga, rosario, dan patung. Oke, selanjutnya anak-anak, ada kisah singkat tentang Santa Teresia. Anak-anak juga boleh membacanya dalam buku halaman 142 sampai 143.
Santa Teresia sejak kecil akrab dengan Tuhan. Ia selalu berdoa kepada Tuhan. Apa saja yang dialami, baik suka maupun duka, diungkapkan kepada Tuhan. Dia mempunyai sikap rendah hati, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, sederhana dan penuh cinta kasih. Hendaknya kita meneladani Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus yang rajin berdoa dan selalu dekat dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Oke anak-anak, selanjutnya anak-anak silakan menyaksikan video singkat tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Selamat menyaksikan. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Demikianlah kisah tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa. Ketika mengalami peristiwa sedih, Yesus berdoa kepada Bapa di surga dan mengajak murid-muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berdoa. Kebiasaan Yesus berdoa inilah yang membuat dia selalu bersemangat untuk berbuat baik kepada orang yang miskin dan menderita. Yesus selalu berdoa seperti di Bait Allah, padang gurun, dan di Taman Getsemani. Anak-anak, mari kita renungkan. Sudahkah aku berdoa setiap hari?
untuk diingat. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Baik anak-anak, demikianlah pelajaran singkat kita. Kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau menjadi teladan bagi kami dalam berdoa. Bantulah kami agar selalu menjadi anak yang rajin berdoa. Karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, berikut Ibu berikan lembaran kerja siswa untuk dikerjakan di rumah. Nomor 1, apa artinya berdoa? Nomor 2, sebutkan macam-macam doa harian yang ada dalam gereja Katolik. Nomor 3, siapa saja yang ikut berdoa bersama Yesus? Nomor 4, di mana tempat Yesus berdoa bersama 3 muridnya? 5, sikap apa yang dapat kita teladani dari Santa Teresia? Baik anak-anak, silahkan anak-anak kerjakan soal-soal ini. Dan ingat anak-anak, jangan lupa berdoa, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar. Sampai bertemu kembali, terima kasih.